Ya. Oke, saya ingatkan sekali lagi ya, kalau bikin audit program jangan menggunakan terminologi periksa, cek, audit gitu ya. Dan kemarin masih saya jumpai di UTS kalian ya. Saya kan sudah pesan di copy aja satu lembar yang dari bukunya siapa Pak Arons itu ya, atau yang dari SPAP mengenai teknik audit. Nah, gunakan terminologi itu ya gitu. Nah, nanti kalau untuk UASnya ya bisa diperbaiki. Baik, kalau gitu lanjut sekarang kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk presentasi. Izin untuk share screen. Belum bisa? Belum saya buka ya? Sebentar. Sudah kan? Iya, sudah. Oke. Silakan. Kok kecil ya? Oke. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah. Saya sudah bisa melihat ya. Baik, terima kasih. Baik, selamat pagi Pak Muhammadi dan teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengujian pada saldo beban dibayar di muka atau beribat expense. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Elvia Damayanti, yang kedua ada Mirna Fianti, yang ketiga ada, yang keempat ada Reza Haidar, dan yang terakhir ada Salsabila Wanda. Ada 7 pokok bahasan yang akan kami sampaikan pada presentasi pagi hari ini, mulai dari substantif schedule. Pembahasan pertama di program. Apa substansi gunakan menguji pertama asersi eksistensi dengan tujuan audit. Audit yang pertama memperoleh perusahaan dan beribat expense atau beban. Yang kedua kontra asuransi. Pada asersi yang kedua dengan tujuan audit yang digunakan yang hitungan terakhir dengan prosedur analitis. Kemudian asersi yang ketiga yaitu right and obligation dengan tujuan audit right dan obligation juga. Ada 2 prosedur audit yang dilakukan. Yang pertama meminta konfirmasi terkait kontrak asuransi dan sewa kepada pihak ketiga dan memeriksa dokumen pendukung terkait. Asersi terakhir yaitu valuation and allocation dengan 3 tujuan audit. Yang pertama classification dengan prosedur audit memeriksa saldo akun terkait beban dibayar di muka pada laporan keuangan tahun sebelumnya. Tujuan audit yang kedua yaitu akurasi dengan melakukan rekalkulasi terkait saldo beban dibayar di muka. Tujuan audit yang ketiga dengan prosedur audit hasil rekalkulasi terkait saldo beban dibayar di muka pada subsidiary ledger ditelusuri ke general ledger karena nilai dari general ledger diperoleh dari penjumlahan pada subsidiary ledger. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami.
Selanjutnya, kami akan membahas mengenai supporting schedule untuk akun yang terkait dengan asuransi, yaitu prepaid insurance dengan insurance expense. Lanjut. Nah, untuk menyusun schedule ini, atau dalam mengaudit prepaid insurance ini, auditor membutuhkan informasi dari klien mengenai ketentuan informasi setiap masing-masing polis, di mana misalkan ada police number, ada jumlah dari coverage, annual premium, lalu berapa saldo awal prepaid insurance-nya, dan informasi lainnya. Di mana informasi ini didapatkan salah satunya dari hasil konfirmasi dari agen asuransi yang terdapat pada schedule selanjutnya. Lanjut. Nah, di dalam schedule insurance confirmation ini, diketahui bahwa dalam tahun berjalan 2003 atau tahun audit 2003, Apple Blossom Company ini telah mencantumkan telah melakukan prepaid insurance dengan beberapa insurer. Ada Southwestern, Outline, State Mutual, dan American Fidelity and Casualty, di mana dalam hasil konfirmasi agen insurance ini terdapat informasi yang dibutuhkan, yaitu bagaimana tipe asuransinya, lalu berapa terminnya, berapa premiumnya, dan bagaimana dan berapa amount dari coverage itu. Lanjut. Nah, untuk ini diketahui bahwa ini merupakan asuransi gedung, di mana asuransi ini akan untuk mengasuransi gedung mengenai kebakaran dan juga perluasan gedung, di mana diketahui bahwa terminnya dimulai dari 1 Juli 2001 dan berlaku selama 2 tahun. Artinya, asuransi ini akan berakhir pada 1 Juli tahun 2003. Nah, untuk beginning balance-nya diketahui dari kertas kerja pada tahun lalu, yaitu tahun 2002, di mana diketahui ending balance dari prepaid insurance di tahun itu akan menjadi tahun 2003, yaitu sebesar $4.390. Nah, untuk insurance expense-nya sendiri dihitung dari jumlah premium dibagi dengan terminnya yaitu 2 tahun, dikalikan dengan bulan yang berlangsung selama di tahun 2003, yaitu dari 1 Januari sampai 1 Juli 2003, yaitu selama 6 bulan dari 12 bulan. Sehingga didapatkanlah hasil insurance expense-nya sekian, sama seperti beginning balance-nya, sehingga ending balance-nya adalah 0. Beginning balance dikurangi insurance expense-nya. Dan untuk policy number yang kedua ini, dimulai dari termin 1 Juli 2003 atau tahun berlangsungnya asuransi tersebut, sehingga beginning balance dari kakak tahun lalu itu masih 0. Dan untuk preminya sendiri diletakkan atau dicantumkan pada premium paid yang berlangsung selama tahun 2003, yaitu 31.250 dengan perhitungan insurance expense untuk dari bulan Juli sampai bulan Desember, yaitu 6/12. Lanjut. Nah, untuk insurer yang kedua, yaitu Outline Insurance Group ini, terdapat 2 policy number juga, yaitu sama-sama mengenai truck liability, di mana terminnya itu yang pertama dimulai dari 31 Maret 2002 sampai 1 tahun kemudian, yaitu 31 Maret tahun 2003, di mana artinya di tahun 2003 itu telah berjalan sisa terminnya, yaitu 3 bulan. Maka dari itu perhitungan insurance expense-nya pun dikalikan dengan 3/12. Dan yang kedua ini dimulai dari
31 Maret 2003 sampai 2004, sehingga di tahun 2003 asuransi insurance expense yang dihitung adalah 9/12 atau 9 bulan. Dan di premium paid di tahun 2003 ini dicantumkan sebesar premium awalnya yaitu 4.815. Lanjut. Untuk insurer yang ketiga, State Mutual, semua termin ini dimulai dari 1 Oktober 2001 sampai 1 Oktober 2004. Karena di tahun 2003 itu karena terminnya itu masih lanjut sampai 2004, maka di tahun 2003 berarti full, yaitu insurance expense-nya nilai premi dibagikan dengan 3 tahun. Lanjut. Dan di insurer terakhir, American Fidelity and Casualty ini, sama seperti sebelumnya, jumlah preminya dibagikan dengan 3 tahun, didapatkanlah insurance-nya sekian, sehingga jika di total balance per book-nya adalah insurance expense sebesar $32.765, sedangkan ending balance untuk prepaid insurance-nya adalah 38.636. Lanjut. Nah, dari schedule ini diketahui bahwa tidak ada adjustment yang dibutuhkan, sehingga balance per book-nya sama dengan balance per audit, yang mana nantinya ini akan menjadi beginning balance di tahun 2004. Dan perlu diketahui terdapat beberapa keterangan, beberapa mark yang ada di schedule ini. Seperti N, itu merupakan angka yang didapat berdasarkan dari kertas kerja tahun lalu. Huruf C itu menandakan bahwa itu berdasarkan hasil konfirmasi yang didapatkan dari kertas kerja D2 pada sebelumnya. Lalu Y merupakan akan berkaitan dengan cash voucher dan vendor invoice. R untuk rekalkulasi atau perhitungan ulang sebagaimana yang telah dijelaskan oleh kami tadi, dan ada simbol footing sebagai uji kebenaran perhitungan. Lanjut. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Baik, selanjutnya akan ada analytical procedure untuk akun prepaid. Next. Nah, di sini kami tuh melakukan prosedur analitis pada akun prepaid train, office supplies inventory, small tool inventory, serta akun expense yang terkait. Nah, di sini untuk menjelaskan setiap fluktuasi yang terjadi. Selanjutnya, nah, untuk akun prepaid train ini pada tahun 2002 balance-nya itu sebesar 5.000. Nah, 5.000 ini didapatkan dari jumlah pembayaran sewa tahun 2002 sebesar 7.500 kurangi dengan beban sewa tahun 2002 dari bulan Mei sampai Desember sebesar 2.500. Lalu saldo akhir tahun 2003 ini sebesar 1.250 berasal dari jumlah pembayaran sewa tahun 2002 dikurangi beban sewa tahun 2002 dari bulan Mei sampai Desember dikurangi dengan beban sewa selama 1 tahun, yaitu tahun 2003. Akhir dihasilkan perubahan dolar sebesar 3.750 atau sebesar 75%. Nah, fluktuasi sebesar 75% ini dapat dikatakan wajar atau tidak material. Untuk akun rent expense sendiri ini karena rent expense itu kan tahunan, jadi dia 7.500 dibagi 2 sehingga hasilnya 3.750 sehingga tidak ada perubahan dolar. Selanjutnya untuk akun office supplies
saldo akhir pada tahun 2002 sebesar 8.657, sedangkan saldo akhir tahun 2003 sebesar 9.964, sehingga perubahan dolarnya sebesar 1.307 atau sebesar 15%. Untuk akun Office Supplies Expense, saldo akhir pada tahun 2002 sebesar 9.683, sedangkan saldo akhir tahun 2003 sebesar 12.380, sehingga dihasilkan perubahan dolarnya sebesar 2.697 atau sebesar 28%. Untuk Semaltusnya pada tahun 2002 sebesar 7.162, dan tahun 2003 sebesar 6.541. Perubahan dolarnya sebesar 621 atau sebesar 9%. Untuk akun Semalto Expense pada tahun 2002 sebesar 3.359, sedangkan untuk tahun 2003 sebesar 6.419, sehingga perubahan dolarnya sebesar 3.060 atau sebesar 91%. Nah, perubahan dolar ini itu tidak material karena klien itu menjelaskan bahwa fluktuasinya itu mencerminkan peningkatan penjualan dan biaya operasional. Nah, di neraca sendiri perubahan dolarnya untuk penjualan itu sebesar 3.666 atau sebesar 9,37%. Nah, untuk kenaikan sales dan biaya operasional sendiri itu sejalan dengan kenaikan trend expense dan office supplies expense dan Semalto expense. Nah, selain itu juga fluktuasi sebesar 28% dan 91% ini tuh dikatakan wajar karena nilai saldo supplies itu sudah cocok dengan dokumen cek fisik yang Apple Blossom melakukan pada 1 Januari 2004, walaupun Apple Blossom ini tidak melampirkan seluruh pembelian selama 1 tahun. Dan juga saldo serta akun bebannya itu saldonya itu sudah sesuai dengan neraca pada tahun 2003. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan supporting schedule terkait akun prepaid trend. Supporting schedule ini digunakan untuk menguji kesesuaian antara saldo akhir akun prepaid trend dan rent expense dengan hasil rekalkulasi dari auditor. Next. Nah, sebelum menuju ke supporting schedule-nya, di sini kita perlu ketahui informasi yang terkait dengan akun prepaid trend dan rent expense. Yang pertama disajikan saldo akun prepaid trend yang dapat kita lihat pada balance sheet di tahun berjalan. Di sini kita ketahui bahwa nilai prepaid trend pada per audit 31 Desember 2002 atau beginning balance tahun 2003 sebesar 5.000 dan nilai prepaid trend per book atau per klien pada 31 Desember 2003 adalah sebesar 1.250. Selanjutnya tersedia juga saldo akun rent expense pada income statement periode berjalan diperoleh nilai sebesar 3.750. Selanjutnya. Berikutnya tersedia lagi informasi terkait dengan prepaid trend. Di sini Apple Blossom menyewa sebuah gudang kecil dari United Properties yang lokasinya tidak jauh dari gudang utama. Selama tahun 2003, gudang tersebut kosong dan tidak digunakan. Namun Apple Blossom menghendakinya untuk dapat digunakan pada masa mendatang. Perjanjian sewa tersebut adalah selama 10 tahun dan mulai dieksekusi atau dilakukan pada 1 Mei tahun 2000. Nilai sewanya adalah sebesar $7.500 per 2 tahun yang dibayar di muka atau secara prepaid dan dibayar pada 1 Mei di setiap tahun genap. Mulai 1 Mei tahun 2000. Nah, di sini kita dapat peroleh informasi bahwa
pihak yang melakukan kontrak sewa dengan Apple Blossom itu hanyalah Unity Properties berupa gudang kecil, kemudian nilai sewanya adalah 7.500 untuk 2 tahun, yang mana pembayaran pertamanya dilakukan pada 1 Mei tahun 2000 dan pembayaran selanjutnya pada 1 Mei tahun 2002. Karena itu tadi pembayarannya diketahui untuk setiap 1 Mei tahun genap. Next. Nah, berikut adalah kertas kerja untuk akun Prepaid Trend. Langsung saja ke hasil rekalkulasi auditor yang bisa dilihat pada tabel yang berwarna hijau. Yang pertama, untuk tahun 2002, karena pembayaran untuk sewanya itu dilakukan pada 1 Mei, maka masa pemakaiannya itu dimulai dari bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Itu diperoleh 8 bulan, di mana yang nilai sewanya adalah sebesar 7.500 untuk 2 tahun, sehingga untuk perhitungan beban sewa tahun 2002 dapat dihitung dari 7.500 dikalikan dengan 8 per 24 bulan. Diperoleh dan expense untuk tahun 2002 sebesar 2.500. Kemudian di sini kita hitung ending balance untuk prepaid insurance-nya, maksud saya prepaid trend-nya, dari sisanya yaitu nilai sewa dikurangi dengan rent expense tahun 2002. Diperoleh nilai sebesar 5.000, yang mana nilai 5.000 ini akan menjadi beginning balance prepaid trend untuk tahun 2003. Nilai 5.000 ini sudah sesuai dengan beginning balance neraca saldo tahun 2003, sebagaimana yang telah diketahui pada slide sebelumnya tadi. Kemudian untuk yang tahun 2003, ini masa pemakaiannya adalah penuh 1 tahun dari bulan Januari sampai bulan Desember. Kemudian untuk rent expense tahun 2003 dapat kita hitung dengan mengalihkan nilai sewa 7.500 dikalikan dengan 12 per 24 bulan. Diperoleh nilai rent expense tahun 2003 sebesar 3.750. Selanjutnya kita hitung ending balance prepaid trend tahun 2003 dengan menghitung sisanya prepaid trend tahun 2003 beginning balance dikurangi dengan rent expense tahun 2003. Diperoleh nilai 1.250. Nah, karena kontrak sewa Apple Blossom ini hanya dilakukan dengan Unity Properties, maka kita langsung lakukan footing dan cross footing. Diperoleh balance per audit untuk rent expense sebesar 3.750 dan ending balance prepaid trend sebesar 1.250. Nah, di sini kita ketahui bahwa hasil rekalkulasi auditor sudah cocok dengan balance per book dari klien. Jadi kesimpulannya untuk supporting schedule prepaid trend ini tidak perlu dilakukan penyesuaian. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Baik, terima kasih dari Salsa yang menjelaskan tentang supporting schedule untuk akun rent expense dan prepaid trend. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang supporting schedule mengenai akun official supplies dan small tools. Selanjutnya untuk supporting schedule, akan baiknya kita mengetahui apa aja sih informasi terkait dengan akun office supplies dan small tools. Nah, yang pertama apa yang harus diketahui yaitu saldo akhir, maksudnya izin koreksi yang dimaksud adalah saldo akhir yang dari trial balance, di mana office supplies-nya itu sebesar 9.964 dan sedangkan small tools-nya itu sebesar 6.541. Lalu di Apple Blossom halaman di bagian assessment 5 disebutkan bahwa di bagian akun small tools dan office supplies itu pada 1 Januari 2004 auditor melakukan observasi dan physical examination terkait office supplies dan small tools oleh auditor. Selanjutnya, slide selanjutnya, tolong.
Nah, tadi kan terkait informasi observasi dan visual estimation itu didapat dari sini di halaman 155 di paragraf di kalimat terakhir di mana di situ disebutkan 1 Januari 2004 dilakukan observasi terkait taking off itu berarti pengeluaran dari office surplus dan small tools inventory, dan di sana ditemukan bahwa penghitungan dari office surplus dan small tools inventory-nya itu 9.964 dan 6.541 masing-masingnya. Jadi bisa kita ketahui bahwa pada 1 Januari itu selain observasi juga melakukan penghitungan atau bisa dikatakan juga physical examination pada 1 Januari 2004. Selanjutnya. Nah, di sini karena kita mendapatkan 2 info tadi terkait trial balance saldo akhir mengenai office surplus dan small tools, dan tadi penghitungan setelah melakukan observasi dan physical examination dari 2 akun tersebut, maka kita bisa melakukan membandingkan dua hasil dokumen tersebut, apakah terdapat selisih atau tidak. Kalau terdapat selisih, nanti bisa dilakukan penyesuaian di akun tersebut dan di akun expense-nya, yang mana kan 2 akun expense dan akun inventory-nya ini saling berkaitan erat ya. Jika misalnya akunnya salah satunya berubah, maka expense-nya juga berubah. Nah, di sini kita cek dulu apakah berubah, di mana di office supplies di perbuknya 2003 itu 9.964 dan small tool-nya itu 6.541. Selanjutnya kita melihat ke perhitungan auditor tadi di tanggal 1 Januari 2004, di mana office supplies-nya itu 9.964 dan small tools-nya itu 6.541, di mana selisihnya itu kedua akun tersebut adalah 0. Dan dapat kita lihat berarti tidak ada selisih sama sekali antara hasil yang dicatat oleh audit di trial balance-nya untuk 2 akun tersebut dengan penghitungan langsung oleh auditor waktu 1 Januari 2004. Oleh karenanya berarti tidak ada penyesuaian terkait 2 akun tersebut, yang otomatis di akun expense-nya mereka, office supplies expense dan small tool expense-nya, mereka tidak dilakukan penyesuaian juga. Selanjutnya. Oke, tadi ya, jadi tidak perlu dilakukan penyesuaian karena sudah sesuai dari perbuknya dan penghitungan auditornya secara langsung. Nah, selanjutnya kita ke lead schedule-nya terkait prepaid expense, karena kita sudah melakukan pengecekan atau pengujian terkait 3 akun prepaid expense, yaitu insurance expense, dan expense, small tools expense, office supplies expense. Lalu kita masuk ke lead schedule. Selanjutnya. Nah, fungsi lead schedule jadi kan kayak menyatukan kayak apa ya, menyesuaikan saldo akhir per booknya pada 31 Desember 2003 dari auditi untuk dilakukan penyesuaian jika terdapat jurnal penyesuaian dari auditor, sehingga muncullah trial balance atau penghitungan yang benar terkait akun-akun yang diperiksa auditor sesuai hasil yang telah diuji dengan auditor. Nah, dari 3 spotting schedule tadi, yaitu prepaid terkait insurance, rent, office supplies, dan small tools tadi kan kita dapat ketahui bahwa tidak ada penyesuaian yang diperlukan atau tidak ditemukan salah saji yang kita temukan terkait tiga akun tersebut, yaitu insurance, rent, office supplies, dan small tools. Nah, karena tidak ada penyesuaian atau salah saji yang ditemukan, maka tidak diperlukan penyesuaian terkait saldo akhir pada trial balance 31 Desember dari auditi, sehingga dapat dilihat jadi per booknya 31 Desember 2003 dan per audit 31 Desember 2003
sama ya, karena tidak ada penyesuaian lagi. Bisa ke slide selanjutnya. Nah, tadi kan dikarenakan tidak ada salah saji yang kita temukan di 3 akun tersebut, maka tidak diperlukan penyesuaian pada saldo akhir akun-akun prepaid expense. Selanjutnya. Baik, sekian, terima kasih presentasi dari kelompok 1. Mungkin kita bisa lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu sesi pertanyaan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Karisma Nurfitriana dari kelompok 2. Izin bertanya teman-teman, jika auditor memutuskan bahwa akun prepaid expense itu ini tidak material, kemudian auditor tidak melakukan test of detail balance terkait akun tersebut, yang saya tanyakan prosedur analitis apa saja yang digunakan oleh auditor untuk menguji kemungkinan potensi salah saji terhadap akun prepaid expense tersebut. Terima kasih teman-teman. Oke, makasih buat Ima, tadi pertanyaannya sudah ada di grup juga kan. Pertanyaannya dari teman-teman yang lain, ada yang mau bertanya juga, dipersilakan. Untuk sesi pertama mungkin 2 pertanyaan lagi ya, jadi total 3 pertanyaan. Di grup sudah ada 4 pertanyaan ya, mungkin sekaligus saja bisa di. Oke, kelompok penyaji mau butuh waktu untuk mendiskusikan? Dan mungkin kelompok lain juga ingin berdiskusi terkait dengan pertanyaan yang ingin diajukan. Saya akan buatkan breakout room ya. Nanti silakan masuk ke sesuai dengan nomor kelompoknya ya. Mungkin dari kelompok 1 butuh Pak untuk breakout room-nya untuk berdiskusi terkait pertanyaan ini Pak. Ya. Sudah saya buka ya. Silakan masuk ke room masing-masing untuk berdiskusi ya, terutama untuk kelompok 1 tadi ya. Silakan yang lain masuk ke room masing-masing untuk berdiskusi. Yang kesulitan silakan ngasih tahu saya. Maaf Pak. Ya. Di saya tidak ada breakout room-nya. Kamu masuk kelompok berapa? Halo. X itu kayaknya masih record deh. Itu record break room kita atau? Stop deh. Coba stop dulu. Stop, pause. Izin bertanya, jika terdapat saldo prepaid expense yang sifatnya tidak material, kemudian auditor memilih untuk tidak melakukan test of detail balance. Prosedur analitis apa yang saja yang biasanya dilakukan auditor terhadap akun prepaid expense tersebut? Sebelumnya untuk prepaid expense dijelaskan di arrange itu. Jadi sebenarnya analitikanya tuh untuk prepaid expense sebatas pada itu ya, sebatas cukup sampai di prosedur analitikal. Mungkin aku share screen aja ya biar jelas ya. Bentar. Nah, di sini di kalimat pertama, sebenarnya analytical procedure are often sufficient for prepaid expense. Nah, jadi di sini disebutkan bahwa analytical procedure itu sudah cukup untuk
akun prepaid expense. Jadi sudah cukup gitu loh pakai substansi analytical procedure. Nah, tapi jika tidak ditemukan kenaikan yang material dari substansi analytical procedure, maka ya sudah kayak yaudah, jadi menurut auditor itu sudah cukup sampai di situ untuk akun-akun prepaid expense. Jadi ya sudah, mereka menganggap sudah benar gitu loh pencatatan dari auditnya. Itu dikarenakan kenapa? Dikarenakan pertama di sini juga dijelaskan kalau tidak salah karena di sini the beginning and ending balance-nya dari prepaid insurance atau yang prepaid expense itu nggak imaterial dan seringnya itu sedikit gitu loh transaksinya di debit sama kredit. Jadi mungkin untuk menghemat waktu untuk proses auditingnya untuk siklus ini prepaid expense mereka cuma sekedar prosedur analytical yang dianggap cukup gitulah begitu. Nah, mungkin kalau untuk tambahan mungkin saya nangkepnya selain itu yang pertanyaan mengenai proses analytical apa saja yang biasanya dilakukan auditor terhadap akun prepaid expense, mungkin ini ya terkait selain prosedur analytical tuh kita biasanya apa aja. Nah, di sini di ARES juga menyebutkan ada 5 poin. Nah, pertama itu membandingkan total prepaid insurance dan insurance expense tahun sebelumnya. Yang kedua itu membandingkan komplit itu menghitung rasio prepaid insurance terhadap insurance expense dan membandingkannya dengan tahun lalu. Lalu membandingkan kebijakan yang asuransi yang dilindungi di schedule asuransinya yang dianukan yang dibeli oleh kliennya. Nah, untuk intinya untuk mentes apakah ada asuransi yang prepaid insurance yang dieliminasi lah atau perubahan di insurance coverage yang dilindungi lah, asuransi yang aset yang dilindungi lah. Nah, yang kedua itu membandingkan penghitungan prepaid insurance balance for the current year on yang tadi ya, jadi membandingkan penghitungan saldo dari prepaid insurance tahun ini dengan antara itulah yang kayak tadi di D2 itu kan kebijakannya kan antara yang kebijakan dari yang akun yang asuransinya ada berapa kan, 4 kalau nggak salah tadi yang dilindungi. Nah, di situ dilihat kebijakan itu gimana. Nah, mungkin ada error apa enggak penghitungannya, kan mungkin bisa ada error penghitungan di expense ya, mungkin harusnya setengah tahun jadi 1 tahun gitu. Nah, di sini lanjut di nomor 5 itu review insurance coverage listed on the prepaid insurance. Nah, ya itulah berarti melihat ke aset yang dilindungi itu apa aja gitu. Nah, begitu. Nah, di sini juga jika formal auditor no additional, jadi tidak diperlukan kebanyakan, jadi tidak diperlukan lagi prosedur substantif yang dibutuhkan kecuali jika kontrol risknya itu tinggi dan atau mengindikasinya adanya signifikan misstatement gitu. Nah, jadi kalau umumnya tuh udah cukup sampai prosedur analytical gitu, sama menghitung melihat ke kebijakannya gitu, terus menghitung apakah penghitungan pengakuan expense-nya tuh udah benar gitu, udah benar apa enggak gitu. Mungkin sih itu jawaban dari saya terkait pertanyaannya Ima. Apakah sudah bisa menjawab, Ima? Terima kasih ya. Ya, sama-sama. Selanjutnya untuk pertanyaan lain bisa dijawab oleh rekan saya.
Jadi selanjutnya mungkin urut aja dari list yang ada di ada di grup. Dari pertanyaannya Made Ayu, mungkin Elvia bisa menjawab untuk pertanyaan ini. Izin menjawab pertanyaannya Madayu, yaitu pada prosedur analitis ditemukan perubahan yang material pada office supplies expense dan small tool expense. Nah, mengapa kelompok kalian dapat menyimpulkan bahwa perubahan tersebut dinilai wajar tanpa adanya inspeksi terhadap rincian dokumen pembelian selama setahun? Apakah diperbolehkan hanya menggunakan asumsi dari hasil observasi office supplies dan small tool saja? Nah, jawaban dari kami kan prosedur analitis itu cuman digunakan untuk menguji perubahan saldo yang tertera pada perubahan dolarnya itu. Nah, di situ kan bilangnya klien tuh menjelaskan bahwa fluktuasi itu mencerminkan peningkatan penjualan dan biaya operasional. Nah, kita tuh lihatnya tuh kalau kenaikan sales dan operating expense itu sejalan dengan kenaikan akun-akun yang terkait. Nah, kalau wajar dan tidak wajar itu diuji dengan pengujian lainnya yang mungkin yang diuji kayak Reza. Nah, tadi kan itu kan, jadi untuk menguji apakah sudah benar saldo akhir dari office supply, ya office supplies inventory sama small tool inventories-nya itu sudah benar di saldo akhirnya itu dilakukan pengujian selanjutnya di mana di Apple Blossom itu melakukan observasi dan physical examination. Nah, di situ kan diketahui physical examination-nya tuh 9 ribuan sama 6 ribuan kan, kalau nggak salah. Agak lupa detail angkanya. Nah, disocokkan dengan trial balance yang udah cocok. Nah, karena udah cocok, jadi tidak diuji, tidak usah dilakukan penyesuaian. Nah, kalau misalnya di penghitungan cek fisiknya beda sama yang di trial balance-nya, baru dilakukan penyesuaian. Jadi, untuk di bagian Elvia tadi cuma intinya sekedar mengetahui apa ada kenaikan antar tahun di akun prepaid expense itu yang signifikan, lalu kita hubungkan sama akun yang berhubungan dengan akun yang signifikan tersebut, apakah juga naik atau tidak. Kalau naik kan yaudah, oh berarti kenaikan dari misalnya tadi kan small tool sama office supplies-nya tuh itu kan naik. Nah, yang dihubungkan kan sales sama operating expense-nya. Nah, itu juga naik. Oh berarti naiknya ini tuh juga juga diikuti dengan naiknya sales sama operating expense. Jadi yaudah wajar sih gitu. Tapi kalau misalnya sales-nya itu sama operating expense-nya itu nggak naik, jadi kita bisa mencurigai gitu loh, kenaikannya itu tidak wajar gitu. Nah, kenaikan tidak wajarnya itu jadi kayak di prosedur kan itu sudah ditandai. Jadi kita kayak apa ya, kalau di istilahnya di AKL itu menandai lah, black flag kalau nggak salah, kalau red flag atau black flag gitu loh. Jadi menandai gitu. Nah, untuk menguji salah satunya tadi di supporting schedule-nya di small tool sama office supplies. Jadi begitu. Apa bisa menjawab pertanyaannya dari kami, Made? Sudah, terima kasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya pertanyaan dari Katarina, apakah bisa dijawab?
Lanjut, siapa? Baik, mungkin untuk efisien waktu, izinkan saya menjawab pertanyaan dari Farid terlebih dahulu, yaitu mengenai izin bertanya, dalam audit prepaid expense, khususnya dalam prepaid insurance, terdapat konfirmasi akan saldo premium. Apakah sistem konfirmasi tersebut sama dengan konfirmasi yang ada pada akun piutang dan utang? Nah, perlu kita ingat lagi kalau misalkan konfirmasi pada piutang dan utang itu kan auditor langsung meminta konfirmasinya ke customer maupun ke vendornya. Sedangkan di prepaid insurance ini memiliki sistem yang berbeda dengan konfirmasi piutang dan utang. Karena auditor dalam hal ini memperoleh konfirmasi informasi asuransi itu dari agen asuransi perusahaan. Karena auditor itu biasanya lebih suka kirim konfirmasi ke agen asuransi itu, soalnya dengan pendekatan ini tuh bisa memakan waktu yang lebih sedikit daripada kita melakukan pengujian vouching dan memberikan verifikasi ke pihak ketiga. Nah, untuk itu, kalau pakai sistem prepaid insurance itu, auditor melakukan konfirmasi pada asuransi agen perusahaan. Kalaupun memang ada yang berbeda dengan pihak ketiga, menurut kelompok kami, maka auditor akan melakukan vouching terhadap invoice atas polis asuransi untuk membandingkannya dengan schedule yang telah diberikan oleh agen asuransi perusahaan. Apakah jawabannya bisa diterima? Bisa Mbak Mirna, makasih. Siap, sama-sama. Misalnya terkait jawaban dari Katarina, boleh dijawab? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Katarina. Prepaid expense pada soal kali ini memang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu prepaid insurance, ada prepaid insurance, ada prepaid rent, dan supplies. Dan pengujiannya itu memang berbeda-beda berdasarkan diskusi yang telah kami lakukan barusan. Ternyata memang seharusnya program audit yang dibuat program auditnya harus ada 3, menyesuaikan bagian-bagian tersebut. Sedangkan kelompok kami hanya membuat 1. Jadi tadi menyimpulkan dari ASA, jadi sebenarnya yang benar itu benar kata Katarina, harusnya dibuat 3 audit program untuk 3 kelompok aset tersebut ya. Sedangkan di kelompok kami masih menjadikan 1, di mana itu mengikuti ARES, di mana ARES itu di sana menyebutkan untuk audit program mengenai insurance, bagian akun terkait insurance, begitu sih. Untuk tadi jawabannya dan penjelasan dari ASA udah jelas untuk Katarina. Ya, sudah. Terima kasih kelompok 1.
Terima kasih juga dari Katarina masukannya tadi. Di sini terdapat 2 pertanyaan tambahan juga dari Alivia dan Vera. Sebelumnya, bolehkah kami berdiskusi sekali lagi, Pak, untuk 2 pertanyaan tambahan ini, Pak, di grup? Mau masuk backup room lagi? Iya, Pak. Ada pertanyaan tambahan. Silakan. Belum saya tutup backup room-nya. Silakan join lagi ke masing-masing room. Ya, terima kasih, Pak. Silakan yang lain kalau mau join ke masing-masing room ya, belum saya tutup. Jadi untuk pertanyaan kedua terkait itu ada pertanyaan Alivia dan Vera. Ini kami ingin menjawab dulu pertanyaan dari Vera. Pertanyaannya adalah izin bertanya saya terkait di bulan muka terdapat program untuk uji dan audit yaitu cut-off. Kenapa dalam kelas itu tidak dituliskan audit program untuk ujian audit terkait cut-off untuk satu ujiannya? Untuk pertanyaan ini akan dijawab oleh Asa. Asa, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Vera, mengapa kami tidak mencantumkan audit program cut-off. Karena kami tidak melakukan cut-off. Dalam buku Arendt dijelaskan bahwa cut-off untuk prepaid expense biasanya bukan masalah yang signifikan karena jumlah polis yang kecil dan jumlahnya tidak material. Jika akan melakukan cut-off, maka auditor perlu melakukan uji bisa batas pada saldo utang usaha, pada saldo akun payable. Sedangkan kami tidak melakukan uji bisa batas pada saldo akun payable. Jadi kami tidak memasukkan cut-off dalam audit program kami. Apakah bisa diterima, Vera? Baik, bisa dipahami. Terima kasih. Terima kasih Asa sudah menjawab pertanyaan dari Vera. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, pertanyaan dari Alivia. Pertanyaannya adalah izin bertanya, prepaid rent kan diperoleh melalui leasing. Biasanya leasing kan ada bunganya. Bagaimana cara pengujian selain rekalkulasi dan jika ada bunga? Untuk pertanyaan ini akan dijawab oleh Salsa. Untuk Salsa bisa langsung dijawab aja. Baik, terima kasih Reza. Sebelumnya maaf, tiba-tiba kameranya tidak bisa dinyalakan. Saya akan menjawab tanpa kamera. Jadi untuk prepaid untuk sewa Apple Blossom ini dilakukan dengan termasuk sewa operasional karena tidak adanya pembebanan biaya bunga. Nah, pertanyaannya Alivia tadi saya ulangi lagi, bagaimana cara pengujiannya jika ada bunga selain rekalkulasi? Untuk cara pengujian pembebanan sewa ini, satu-satunya cara yang bisa dilakukan hanya dengan melakukan rekalkulasi. Karena di rekalkulasi, auditor itu melakukan
memastikan lagi perhitungannya apakah beban ini benar-benar tidak understatement. Jadi baik ada bunga maupun tidak ada bunga, cara pengujiannya adalah dilakukan dengan rekalkulasi. Demikian jawaban dari kelompok kami. Apakah bisa diterima oleh Alivia? Tes, apakah suara saya masuk? Masuk, Sal. Oh, tadi belum masuk ya? Oh, masuk salah di jawabannya. Sudah. Yang belum respon adalah yang bertanya. Ya, sudah jelas. Makasih, Sal. Ya, sama-sama. Makasih, Alivia. Baik, karena kami dari kelompok 1 sudah menjawab 6 pertanyaan yang ada di grup Praktit ini. Karena juga tidak ada pertanyaan lagi, mungkin dari kami cukupkan untuk presentasi mengenai siklus Private Expense. Akhir kata, kami mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam penyampaian dan pengerjaan kami terkait akun Private Expense, dan terima kasih untuk pertanyaan dan masukannya terkait pengerjaan dan pembenaran terkait pengerjaan akun Private Expense. Sekian, mungkin untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Muhadi. Pak Muhadi kayaknya keluar deh. Ya udah, ditunggu aja. Tapi sebenarnya aku mau nanya. Gimana? Soalnya kata Alfia tadi disuruh akhir aja. Jadi aku bisa kalau di grup aja sekarang nggak apa, biar dicatat. Kalau mau tanya nggak apa. Halo, tes. Suara saya bisa didengar? Sudah, Pak. Maaf ya, tadi internetnya mati, nggak tahu kenapa nih di rumah. Oke, jadi gimana? Sudah selesai semua? Masih ada satu pertanyaan dari Anissa, Pak. Oh gitu. Sedang menulis di grup. Oh, sedang menulis. Ya. Kalau nulisnya nanti ngomongnya sekarang gitu nggak apa-apa ya, Pak? Ya, ada ya. Ya, silakan. Izin bertanya, saya Anissa Nurhamidah, nomor absen 2 dari kelompok 5. Izin bertanya, mengapa kelompok penyaji hanya membuat audit program untuk menguji saldo, tidak dilakukan, tidak membuat audit program untuk transaksi juga. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin bisa langsung aja ya. Ya. Mungkin kalau karena di Apple Blossom itu informasi yang terkait itu kalau yang kami dapatkan itu kan terkait saldo akhirnya. Contohnya itu seperti di akun Office Supplies sama Small Tools itu kan mereka cuma menyajikan bahwa mereka tuh menginformasikan tuh mengobservasi dan melakukan penghitungan, dan penghitungannya kan itu juga perhitungannya itu juga langsung ke saldo akhirnya kan, jadi kami nggak bisa menelusuri lagi ke transaksinya.
sekalian aku sesin aja yang mana ya? Dari sini ya, yang sini. Nah ini ya. Dari sini kan juga diketahui physical inventory of each item is taken year and to determine what a balance will be reported on the balance sheet. Jadi di sini juga kita ketahui juga untuk office supplies dan small tools itu juga menggunakan penekanan periodik yang otomatis kan mereka waktu berjalannya tahun berjalan itu nggak melakukan pencatatan pembelian pada kalau melakukan pembelian mereka nggak catat gitu loh. Jadi kan mereka melakukan pencatatan waktu di akhir tahun di saat melakukan cek fisik si auditnya. Jadi kan kita nggak bisa menelusuri ke transaksinya. Dan juga kami sudah melakukan dari aku sih yang melakukan uji itu ya sama tool sama Office Supplies sebenarnya udah aku cek juga di kas di pengeluaran kas lah, dokumen pengeluaran kas itu nggak ada terkait transaksi pembelian Office Supplies sama small tools. Nah makanya dari situ aku nggak bisa itu sih nggak bisa apa ya nggak bisa uji terkait transaksinya itu. Nah dari teman-teman lain mau menambahkan dari rent sama insurance, kenapa nggak pakai itu nggak uji transaksi? Riz, aku mau ngomong. Iya. Apa yang kalau di bukunya Arens itu kan ada namanya prosedur audit selanjutnya atau further audit procedure. Nah itu dibilang kalau prosedur analitis itu masuknya ke prosedur analitis, nggak masuk ke TODB. Makanya aku mikir yang di D3 apa ya, yang ada prosedur, yang ada analika prosedur itu dia jadinya nggak masuk ke saldo. Jadinya aku mikir itu, tapi nggak tahu gimana. Iya. Nah, jadi tadi kan itu mungkin dari yang secara siklus keseluruhan ya. Tapi tadi khusus tadi kan aku udah session itu ya yang terkait siklus buat prepaid SPN itu dijelaskan untuk akun prepaid SPN itu dicukupkan pakai substantif analytical procedure. Itu udah cukup gitu di tadi ya yang apa aku session lagi ya. Oke, Riz. Makasih. Nah, ini ya, tadi kan di sini udah mencukupkan itu loh sampai cuma substantif analytical procedure. Nah, kalau ini kan kalau di sini tadi aku bacanya itu buat yang intangible ya, yang goodwill gitu. Nah, kalau yang mungkin kalau insurance itu ini sih yang tadi membandingkan dengan policy asuransinya yang dibeli sama perusahaan. Jadi cuma itu sih. Yang ini kan tadi udah diuji sama Mirna ya terkait schedule konfirmasi tadi, dan dia melakukan dari konfirmasi tadi melakukan penghitungan di D1 tadi. Nah untuk selain itu sih untuk prepaid expense udah cukup sampai itu sih sebenarnya sampai substantif analytical procedure. Apa ada tanggapan lain dari Anissa? Enggak. Oh ya, baik.
Terima kasih pertanyaan dari Anissa. Dari teman-teman ada pertanyaan lagi apa? Ada pertanyaan tambahan atau tidak? Karena tidak ada tambahan pertanyaan sama di grup juga tidak ada pertanyaan tambahan, mungkin dari aku cukupkan lagi untuk presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf atas kekurangannya kami dalam penyampaian dan menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian, dan terima kasih atas pertanyaan, tanggapan, dan masukan dari teman-teman sekalian. Sekian, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Pak Muhadi. Baik, terima kasih kelompok 1 ya. Kita berikan reaction dulu ya atas presentasi tugas kelompok nomor 7 ya, beban dibayar di muka ya gitu. Nah, untuk beban dibayar di muka kita harus lihat dulu kan. Yang pertama kita harus tahu rinciannya ya. Apa saja rincian dari beban dibayar di muka. Sebenarnya kalau beban dibayar di muka itu masih masuk dalam kategori siklus pembelian ya, karena ada pembelian persediaan, pembelian aset tetap, dan pembayaran beban-beban dibayar di muka sebenarnya kan gitu ya. Nah, jadi kita akan rinci ke dalam apa saja beban dibayar di muka, karena kita tahu beban dibayar di muka itu bisa terdiri dari beberapa transaksi yang akan menimbulkan akun yang berbeda kan gitu ya. Meskipun nanti dalam laporan keuangan mereka tetap dikategorikan sebagai beban dibayar di muka. Yang paling umum tentu saja adalah asuransi dibayar di muka ya. Biasanya perusahaan menandatangani asuransi baik untuk gedung, baik untuk aset tetap lainnya gitu ya. Ada yang modelnya premi bulanan, tapi ada juga yang premi tahunan gitu ya. Nah, tergantung dari kontrak yang dilakukan oleh perusahaan ya gitu. Selain asuransi, yang kedua biasanya berupa sewa gitu ya. Nah, sewa tadi biasanya sih lebih kepada sewa atas tanah dan bangunan gitu ya. Karena nanti kalau sewa ya bisa aja sih tergantung dari aset tetap yang akan disewa. Tetapi kebanyakan biasanya yang masuk beban dibayar di muka itu adalah sewa terkait dengan bangunan ya. Nah, kita kalau sewa bangunan juga demikian ya. Kalau kos saudara ya bayarnya bulanan kan gitu ya gitu. Kalau sekarang nggak ngekos ya, kosnya di rumah ya, jadi bayar bulanan ke bapak ibu saja ya gitu ya gitu. Nah, tetapi ketika kalian masih kos di kampus gitu ya, dekat kampus, kan mereka si pemilik kos, ibu kosnya minta dibayar setahun full kan gitu ya. Ya, jarang ya yang sekarang sewanya 1 bulan gitu ya. Nah, karena kalian kuliahnya dimulai dari bulan Agustus atau September misalnya gitu ya, maka ini akan berlaku sampai 1 tahun ke depan dan akan memotong tahun anggaran kan gitu ya, tahun buku gitu ya kalau itu di perusahaan. Nah, jadi sewa ya gitu. Yang ketiga, kalau kalian masih ingat di akuntansi, bisa saja pemasangan iklan ya. Jadi perusahaan kontrak iklan dengan biasanya dengan televisi, surat kabar gitu ya, untuk pemasangan iklan per periode gitu ya. Nah, ini bisa juga tahunan ya, bisa 1 tahun di muka dibayar terlebih dahulu. Nah, nanti tinggal televisi atau surat kabar tadi akan memberikan laporan per periode mengenai penayangan iklan dari perusahaan ya. Nah, itu kelompok berapa tadi, keempat ya. Dan yang terakhir adalah tentang pemakaian supplies gitu ya. Nah, supplies ini kan sebenarnya masuk ke persediaan ya, tetapi karena dia merupakan kategori barang habis pakai gitu kan, jadi dimasukkan sebagai beban gitu ya, karena ujungnya karena dipakai dia akan menjadi beban ya. Nah, termasuk beban dibayar di muka. Nah, memang betul tadi pertanyaan dari siapa ya, Mati atau siapa tadi itu yang menyatakan, dan yang terakhir tadi juga bertanya, ketika kita mengaudit beban dibayar di muka, maka kita harus tahu karakteristik dari sifat beban dibayar di muka tadi ya gitu. Kalau yang tadi berupa sewa, berupa asuransi, kemudian pemasangan iklan, ya, beban dibayar di muka ini
akan menjadi beban ketika berlalunya waktu. Jadi ini merupakan jasa yang akan dikonsumsi oleh perusahaan per periode kan gitu ya. Sehingga dengan berlalunya waktu maka beban di muka tadi akan menjadi beban ya, beban sewa atau beban asuransi dan sebagainya ya sesuai dengan kategorisasi tadi gitu ya gitu. Jadi biasanya digunakan berlalunya waktu. Nah, waktunya kapan? Nah, terserah perusahaan. Kalau biasanya perusahaan itu membebankan setahun sekali gitu ya, sekaligus gitu ya gitu. Tetapi kalau perusahaan ingin membuat laporan bulanan yang lebih agak mendekati keakurasian, biasanya pembebanan itu dilakukan sebulan sekali ya. Nah, sekarang dengan software semuanya sudah bisa dilakukan secara otomatis gitu ya gitu. Apalagi kalau tadi bebannya tuh asuransinya sampai sewanya sampai 5 tahun gitu ya, dibayar untuk 5 tahun ke depan ya gitu. Nah, bagaimana dengan supplies? Dengan supplies itu lebih kepada pemakaian kan gitu ya. Jadi tadi kan kita punya alat habis pakai, barang habis pakai yang akan digunakan. Nah, ketika penggunaan tentu saja akan jadi beban. Nah, jadi sebenarnya ini sama dengan inventory yang dicatat dengan menggunakan metode periodik gitu ya. Masih ingat ya? Metode periodik itu adalah ketika kita hanya mencatat ketika pembelian. Tetapi tentang pemakaiannya tidak dicatat ya. Nah, kita bisa bayangkan kalau misalnya pemakaian pensil gitu ya, terus kertas ya, itu dicatat per pemakaian ya. Mungkin tiap hari bisa 3-4 kali transaksi, nanti akan menjadi capek dan nilainya juga biasanya kan tidak terlalu besar ya atau tidak terlalu material. Ya, maka biasanya oleh perusahaan digunakan periodik gitu ya. Maka nanti akhir tahun dilakukan penghitungan fisik persediaan supplies tadi dan kemudian dinilai rupiahnya, maka kemudian kita bisa cari ya berapa beban pemakaian supplies-nya, yaitu dari saldo awal ditambah pembelian dan dikurangi dengan saldo akhir ya, akan ketemu pemakaiannya. Nah, jadi sebenarnya itu tadi ya gitu. Nah, di dalam pengaudit atas beban di muka ini, kira-kira fokus auditor pada tujuan auditnya mana? Menurut kalian? Akunnya yang terkait tadi adalah untuk neracanya adalah di beban di muka. Ya, pasangannya pasti di akun laba rugi, yaitu beban-beban kan gitu ya. Tadi ada beban asuransi, ada beban sewa, ada supplies gitu ya gitu. Nah, kira-kira menurut kalian ketika seorang auditor harus mengaudit akun di beban di muka dengan pasangan akunnya beban-beban yang di laba rugi tadi, fokus auditor akan di mana itu? Dari 8 tujuan audit itu yang diutamakan yang mana kira-kira? Completeness, Pak. Kelengkapan. Kenapa kok kelengkapan? Karena biasanya untuk beban itu direndahkan Pak nilainya biasanya supaya beban direndahkan. Supaya pendapatannya tinggi mungkin Pak. Nah, tadi kan kalau akun bebannya di neraca kan berarti masuk aset ya itu ya? Iya Pak. Maka asetnya akan tinggi. Apa? Kenapa? Ditinggikan kan gitu ya, overstated, bebannya understated kan gitu ya. Nah, artinya kira-kira apa yang dilakukan perusahaan agar mencapai tadi itu? Bebannya tidak dibebankan gitu ya, asetnya tetap tinggi tadi, maka yang dilakukan perusahaan atas beban di muka itu logikanya apa? Gimana kira-kira? Supaya tadi bebannya menjadi kecil kan gitu ya. Dari beban di muka ini, kira-kira apa yang dilakukan oleh perusahaan? Ayo, skeptisme profesional kalian apa? Duh, ada tahu bulat lagi. Ada mau tahu bulat ya? Gimana? Sebagai seorang auditor profesional, skeptisisme kalian, skeptisismenya apa? Halo, jangan lama-lama. Berarti apa? Pura-pura lupa membebankan beban di muka kan gitu ya. Asuransi tadi sudah kita bayarkan untuk 5 tahun ke depan, tetapi untuk periode tahun ini ya pura-pura tidak dibebankan kan gitu ya.
Berarti asetnya masih lebih besar dan bebannya masih kecil, ya nggak sih? Halo. Iya, Pak. Ya, itu ya. Nah, maka dengan demikian, auditor sebenarnya bisa menggunakan teknik prosedur analitis untuk substantif ya, dengan membandingkan saldo tahun lalu dengan tahun sekarang. Seandainya nih, dengan asumsi tidak ada penambahan atas beban-beban dibayar di muka tadi, harusnya saldo beban dibayar di muka itu mengalami apa? Kenaikan atau penurunan? Penurunan, Pak. Harus mengalami penurunan, ya kan? Bahwa saldo tahun sekarang harusnya lebih kecil dari tahun yang lalu. Kalau dia tidak mengalami penurunan, masih tetap sama, maka yang kita khawatirkan adalah tadi itu, perusahaan pura-pura atau memang lupa gitu ya, antara pura-pura dan memang lupa kan kadang-kadang beda tipis ya, karena itu tergantung dari tadi, apakah itu fraud, curang atau tidak, kan gitu ya. Gitu. Nah, jadi seorang auditor bisa saja melakukan tadi, analytical prosedurnya, membandingkan saldo tahun lalu dengan tahun sekarang. Kalau terjadi penurunan atas saldo akun beban dibayar di muka, dan kira-kira penurunannya tadi, ya misalnya tadi 5 tahun ya sesuai dengan straight line gitu ya, sama seperti kayak aset tetap itu, ya artinya perusahaan sudah melakukan pembebanan. Dan sudah wajar kan gitu ya. Gitu. Ingat yang kita cari adalah kewajarannya, bukan keakuratan. Bisa dipahami nggak? Ya, tetapi kalau saldonya sama, berarti perusahaan tahun ini belum melakukan pembebanan. Berarti asetnya overstatement, bebannya understatement. Kalau ternyata saldonya mengalami kenaikan, maka berarti apa itu simpulan kalian? Saldo tahun sekarang lebih besar dari tahun lalu. Beli premi lagi. Berarti ada penambahan atas beban-beban dibayar di muka tadi ya. Kalau asuransi ya ada premi lagi atau mengasuransikan yang lain lagi. Ya kalau sewa ya berarti ada penambahan sewa. Kan gitu ya, gitu. Bisa dipahami? Ya. Nah, tetapi kemudian berikutnya lagi yang harus kalian perhatikan, biasanya transaksi di beban dibayar di muka itu tidak banyak ya, artinya kan tidak rutin. Asuransi itu kan kalau sudah dibayar ya sudah untuk 3 tahun, 5 tahun kan gitu ya. Kecuali akan ada asuransi tambahan asuransi. Ya. Nah, itu pun juga mestinya tidak banyak. Sehingga biasanya auditor juga tidak melakukan pengujian internal control pada dasarnya ya. Karena bisa diuji populasi ya 100%. Gitu. Tetapi tetap melakukan pengujian transaksi dan melakukan pengujian atas saldo akun ya gitu. Pengujian transaksinya terutama untuk penambahan tadi ya. Jadi kalau misalnya ada penambahan atas asuransi, berarti kan ada penutupan asuransi baru. Penutupan asuransi baru berarti kan ada proses pembayaran kan gitu ya. Nah untuk melakukan pembayaran kan berarti ada prosedurnya kan, ada internal kontrolnya kan. Ada otorisasinya, ada pencocokan dengan anggarannya, RKAP-nya, kan gitu ya. Kemudian ada bukti transfer uangnya, ya, itu transaksinya kan. Dan semuanya itu baik sewa, asuransi, ya, ataupun pemasangan iklan itu saya kelompokkannya 3 ini jadi satu dulu ya. Nanti kalau yang supply sendiri, biasanya didukung dengan apa? Adanya kontrak, ya kan? Kan didukung dengan kontrak. Jadi auditor akan meminta kontrak perjanjian asuransi, perjanjian sewa maupun perjanjian pemasangan iklan tadi. Nah, ketika dibaca, auditor harus mencatat apa tadi? Nilai kontraknya, masa sewa atau masa asuransi atau masa penayangan iklan, ya. Nah, supaya nanti apa? Bisa dilakukan pembebanan, ya, gitu. Menghitung pembebanannya. Nah, jadi sebenarnya mudah kan ya melakukan audit atas prepaid ini ya gitu. Nah dari situ nanti bisa diketahui kan occurrence-nya kan. Kalau memang ada penambahan, diotorisasi, ada transfer uangnya, berarti kan penambahan atas beban dibayar di muka itu memang benar-benar terjadi. Nah, itu dari sisi penambahannya ya. Gitu. Nah untuk pembebanannya kan tadi ya tergantung dari metode yang digunakan perusahaan ya, apakah bulanan ataukah sekaligus tahunan ya.
Nah, dokumen apa biasanya yang dipakai untuk mencatat pembebanan tadi? Register asuransi. Kenapa? Register asuransi. Register asuransi. Dokumen dasarnya biasanya apa? Kalau tadi pengeluaran uang ada bukti kas keluar atau bukti bank keluar gitu ya, gitu. Kalau untuk pembebanan, jadi beban asuransi pada beban asuransi pada asuransi di muka kan gitu ya jurnalnya ya. Nah, jurnal ini dokumen dasarnya apa? Namanya jurnal apa itu? Loh, gimana sih kalian? Kalau penyusutan juga gimana penyusutan itu? Pakai dokumen dasarnya. Jurnal penyesuaian. Ya, jurnal penyesuaian kan tetap harus ada dokumennya, Thomas. Iya. Nggak mungkin ini saya jurnal penyesuaian. Nah, ada dokumennya apa? Untuk asuransi tadi mungkin itu sih Pak, dari Pak. Gimana kira-kira? Polisinya dari insuransi itu enggak atau namanya apa itu? Namanya kan tidak di jurnal, di voucher kan gitu ya, tidak dipakai apa namanya bukti kas keluar, bukti kas masuk kan gitu ya kalau itu terkait dengan uang ya gitu. Nah, kalau untuk yang transaksi ini kan termasuk transaksi tidak rutin ya. Di jurnalnya mungkin sebulan sekali atau setahun sekali malahan kan gitu ya. Maka nanti di jurnalnya jurnal umum kan, di general journal bukan di special journal ya. Bukti pendukungnya atau dokumen dasarnya adalah berupa bukti memorial kan gitu ya biasanya ya. Ya tahu kalian istilahnya apa? Diajarkan di akuntansi dokumen dasarnya apa? Atau di SIA? Ada, bisa geleng-geleng aja tuh ada. Diajarkan itu kalau enggak awas. Laporin Pak Indra nanti itu ya gitu. Ya, ada ya bukti memorial. Saya nggak tahu kalian diajarkannya namanya apa. Kalau zaman saya disebutnya bukti memorial ya gitu ya. Oke ya, jadi nanti yang kita vouching apa ya bukti memorial tadi. Bukti memorial nanti akan ada dukungannya. Dukungannya apa tadi ya? Kopi dari kontrak kan gitu ya. Kenapa kok dibebankan ya? Karena ada kontrak pembayaran atas asuransi tadi ya gitu. Nah, maka tadi sudah langsung juga terjawab right and obligation-nya kan gitu ya, eksistensinya untuk saldo akunnya ya gitu. Nah, sekarang bagaimana untuk yang apa tadi? Supplies gitu ya, yang supplies atau small tools gitu ya. Supplies atau small tools. Nah, itu tadi kalau penambahan berarti ada pembelian kan gitu ya. Nah, sama ya seperti pembelian tadi. Kemudian untuk pengurangannya ya tadi caranya adalah dengan mereka menggunakan periodik gitu ya. Pada akhir tahun dilakukan penghitungan fisik gitu ya. Auditor akan menyaksikan observasi. Kalau misalnya sudah tidak bisa diobservasi, auditor yang akan melakukan penghitungan fisik atas supplies tadi gitu ya. Nah, sehingga saldo akhir tahun tersebut dari hasil penghitungan fisik tadi, kemudian nanti akan dipakai sebagai pengurang dari saldo awal plus pembelian. Dan itulah yang akan dijurnal sebagai beban supplies pada supplies ya, sebagai pengurang. Nah, gitu ya. Ada pertanyaan terkait dengan teknik auditnya tadi? Oke, sudah terjawab ya. Baik. Nah, tadi ada pertanyaan terkait dengan materialitas ya. Nah, akun-akun, setiap akun, kalau memang angka materialnya tadi atau saldonya itu di bawah angka materialitas, bisa saja tidak diaudit. Tidak diaudit itu apa? Ya tidak diapa-apain. Artinya apa? Auditor menggunakan angka yang disajikan oleh manajemen, oleh perusahaan.
Ya. Dan kenapa tidak diperiksa? Nah, auditor punya alasan tidak diperiksa karena saldonya tadi kan tidak material. Jadi seandainya pun terjadi salah saji, ya salah sajinya juga diharapkan tidak material, kan gitu ya, gitu. Ingat, opini auditor bukan keakuratan tetapi kewajaran. Yang di dalamnya berarti mengandung makna bahwa auditor menyadari bahwa laporan keuangan itu mungkin masih ada salah saji, tetapi salah sajinya tidak material. Nah, contohnya tadi misalnya supplies. Kalau supplies angkanya kecil gitu ya, hanya kertas, pensil gitu ya, yang kalau ditandingkan dengan nilai aset perusahaan secara keseluruhan tidak material, ya bisa saja tidak diaudit. Tidak diaudit artinya apa? Auditor percaya saja dari apa yang disajikan oleh manajemen. Bisa dipahami? Jadi misalnya manajemen melaporkan saldo akhirnya Rp10, ya sudah auditor meyakini ya, menerima bahwa angka Rp10 itu adalah angka supplies pada akhir tahun ya gitu ya gitu. Nah, tetapi auditor tetap berkewajiban untuk membuat kertas kerjanya ya. Kertas kerja yang dibuat apa? Berupa lead schedule-nya ya. Masih ingat ya, lead schedule itu adalah saldo yang menurut perusahaan, kemudian ada koreksi audit debit kredit dan saldo akhir kan. Nah, penjelasannya ingat di dalam setiap lead schedule harus ada simpulan ya atau penjelasan ya. Nanti auditor akan membuat penjelasan di situ bahwa atas saldo supplies per 31 Desember tahun XX sebesar sekian ini tidak diaudit oleh auditor karena nilainya di bawah materialitas gitu ya, materialitas yang telah ditetapkan oleh auditor. Nah, gitu. Bisa dipahami nggak? Jadi setiap akun harus ada kertas kerjanya ya. Harus ada lead schedule-nya. Meskipun itu tidak diaudit ya. Jadi pengertian tidak diaudit itu artinya auditor menerima angka yang disajikan oleh perusahaan. Sampai di sini ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Halo. Halo, halo. Oh, nggak ada yang respon ya? Dari saya nggak ada. Nggak ada. Oke ya, berarti kalau gitu untuk tugas nomor 7 ini bisa saya akhiri sampai di sini ya. Gitu. Baik, masih ada waktu sekitar 15 menit. Kenapa Risa ketawa? Ada yang lucu? Mau nanya, Pak. Nah, dari tadi ditanya, suruh nanya, nggak nanya. Kenapa? Itu Pak, untuk assignment 5 tadi itu, menurut Bapak seharusnya ada program auditnya itu ada untuk menguji transaksi juga nggak Pak? Iya, jadi sama seperti aset tetap ya, jadi diuji transaksinya juga. Tadi kan sudah saya terangkan, penambahan dan pengurangannya itu kan transaksi itu. Penambahan asuransi berarti ketika perusahaan menutup asuransi baru. Berarti ada transaksinya berupa pembayaran kas kan? Betul nggak sih? Ya, nah, tadi maka akan ada bukti kas keluar. Nah, dasar dari mengeluarkan bukti kas itu tadi adanya kontrak kan gitu ya? Kontrak untuk penutupan asuransi atas aset apa yang diasuransikan kan gitu. Jelas? Yes, Pak. Terus itu Pak kan tadi ada pertanyaan yang membuat kakaknya itu harus tiap akun. Berarti nanti program auditnya itu per tiap akun juga Pak, per tiap akun sama terus menguji saldo dan transaksi gitu Pak. Iya, iya. Gitu. Wah, berarti program auditnya bisa banyak gitu ya Pak? Nah iya memang. Ya, audit itu nggak sulit tapi banyak gitu loh ya gitu. Dan itu per tujuan audit kan gitu.
kalau yang temenan kayak prepaid insurance sama insurance expense itu tetap dipisah atau digabung, Pak? Digabung, karena kita kan pasangan tadi ya. Sama seperti ketika melaksanakan audit atas aset tetap, pasangannya pasti ada beban pemeliharaan dan beban penyusutan, gitu ya. Jadi sudah include di sana. Oke. Oke, Pak. Oke, makasih. Oke. Baik, ada lagi yang lain? Baik, kalau tidak ada, saya akan memberikan sedikit materi untuk persiapan pekan depan ya. Pekan depan kita masuk ke tugas nomor 8, yaitu siklus penggajian ya gitu. Nah, untuk siklus penggajian ini, nah, saya kira teorinya sudah pernah belajar kan? Ya. Nah, di dalam siklus penggajian ini ya, jadi merupakan salah satu siklus utama di dalam perusahaan ya, penggajian. Oke, masih ingat ya? Ini gambar yang selalu saya ulang-ulang. Ya. Nah, program auditnya itu kemarin sudah saya gambarkan seperti ini ya. Nah, kita sudah selesai di siklus penjualan, siklus pembelian ya. 2 ini sudah selesai. Ya. Sekarang kita masuk di siklus ketiga yaitu siklus penggajian. Ya. Dimulai dari pemutakhiran data tentang kepegawaiannya ketika seorang pegawai melamar kerja kan gitu ya. Melalui proses rekrutmen, kemudian dia dinyatakan lulus untuk masuk kerja, maka seketika akan ada apa itu? Ketika ada pegawai baru itu mesti ada kontrak kan gitu ya. Kalau di pegawai negeri namanya SK ya, surat keputusan pengangkatan pegawai gitu ya. Kalau di perusahaan swasta biasanya dasarnya dari kontrak. Nah, kontrak tadi apa yang bisa kita ambil dari kontrak karyawan tadi? Tentu saja adalah yang paling penting tarif upahnya ya. Kalau dia pegawai blue collar apa namanya buruh kan biasanya dibayar per jam misalnya ya, atau harian atau per jam gitu ya, atau mingguan. Tapi kalau pegawai staf kan berarti kan gaji bulanan kan gitu ya. Nah itu ada di dalam kontrak gitu ya gitu. Oke, nah itu akan berlaku sampai dengan adanya SK baru. Kalau dia naik pangkat, naik jabatan ya mungkin tarifnya akan berubah kan ya, dengan bertambah pandai, bertambah pintar gitu kan. Nah, kerjanya tambah bagus biasanya tarifnya akan berubah. Itu yang akan menjadi pusat perhatian dari auditor ya untuk beban gajinya. Yang kedua ya, setelah karyawan itu direkrut bekerja ya, dia mulai bekerja. Nah, maka akan menggunakan time attendance sheet itu ya, pencatatan waktu kehadiran. Nah, terserah metodenya kan, mau pakai fingerprint, yang terbaru kan pakai fingerprint ya. Di beberapa perusahaan masih menggunakan kartu attendance clock card ya. Pernah lihat nggak itu? Kartu kecil yang kayak kartu apa mainan remi apa-apa itu yang dimasukkan ke dalam sebuah mesin gitu ya, gitu. Nah, bunyinya ceklok gitu ya. Nah, makanya saya sebutnya kartu ceklok gitu ya, gitu. Nah, nanti di kartu itu akan tertera jam kedatangan. Nah, nanti ketika pulang dimasukkan lagi ya, diceklok lagi gitu ya. Gitu. Nah, kalau sekarang kan sudah pakai fingerprint ya. Nah, fingerprint ketika masuk kita tempelkan jari kita ke mesin, akan tercatat waktu kehadiran kita, demikian juga ketika keluar. Nah, ini dipakai dasar untuk mencatat apa? Waktu jam kerja. Ya, kalau pegawai harian tadi kan berarti jam kerjanya, ya kalau dia upahnya dihitung per jam, maka dasarnya dari waktu kehadiran ini. Nah, jadi nanti daftar upahnya adalah harus ada jam kerja kali tarif upah kan gitu ya, per jam. Kalau untuk pegawai staf biasanya dipakai untuk dasar sebagai pemotongan. Misalnya harusnya bekerja sehari 8 jam, dia ada izin 1 jam ya, 1 jam mungkin dipotong kan gitu ya, atau bahkan mungkin tidak masuk. Kalau pegawai negeri nggak masuk dipotong 2,5% gitu ya gitu. Ini misal saja ya gitu. Maka pencatatan waktu kehadiran itu penting ya. Nah, maka nanti pada setiap akhir periode tergantung dari tadi ya jenis karyawannya, ada karyawan buruh yang diupah setiap minggu. Ya, maka akan direkap daftar kehadiran tadi setiap minggunya ya untuk diambil data tentang jam kerja dalam periode tersebut. Termasuk kalau ada lembur atau kalau ada potongan kan gitu ya tadi ya gitu. Tapi kalau karyawan staf yang gajinya bulanan ya pada akhir bulan kan. Pada akhir bulan dikumpulkan kartu kehadirannya.
kemudian direkap dan dihitung berapa gajinya. Nah, gajinya sudah standar, tapi potongannya ya karena ketidakhadiran atau karena keterlambatan. Nah, maka dibuatlah daftar gaji dan upah, kan gitu ya. Atas dasar gaji dan upah ini kemudian akan dijurnal sebagai utang gaji kan, maka jurnalnya adalah beban gaji pada utang gaji. Kemudian hari berikutnya tanggal 1 ya misalnya kalau tunainya itu dibayarkan pada tanggal 1, maka nanti dibuatkan cek untuk pembayaran ya. Nah, jurnalnya adalah utang gaji pada kas kan gitu ya. Masih ingat gitu tuh? Nah, ingat juga bahwa pembayaran gaji pada setiap orang itu kemungkinan ya akan ada potongan-potongan. Apa saja potongannya? Potongannya itu berupa pajak ya, PPh pasal 21, iuran BPJS, iuran koperasi misalnya gitu ya gitu. Maka potongan yang diambil dari gaji dan upah karyawan ini akan menjadi utang kepada pihak ketiga bagi perusahaan. Nanti pada saatnya ketika jatuh tempo utang tadi harus dilunasi, maka disiapkan lagi cek atau bukti pembayaran lainnya. Ya, maka tadi ketika membayar gaji atau mengakui adanya beban gaji tadi, jurnalnya adalah beban gaji pada utang pihak ketiga ya sebesar dari potongan yang dipungut dari si karyawan. Nah, gitu ya. Gitu. Nah, nanti ketika masanya harus membayar kepada pihak ketiga tadi ya tinggal utang pihak ketiga pada kas. Oke, dengan demikian akunnya yang kemudian akan ada di neraca adalah utang gaji. Nah, utang gaji itu tentu saja harusnya ada pada bulan Desember, atas gaji bulan Desember, ya kan? Kalau laporan keuangan itu ditutup pada tanggal 31 Desember, tadi sudah saya katakan, ya gajiannya kan tanggal 1 Januari. Tapi orangnya sudah melaksanakan jasanya pada bulan Desember. Maka perusahaan harus sudah mengakui adanya beban gaji bulan Desember tadi. Ya, jadi kalau belum dibayar akan muncul sebagai utang gaji. Bisa dipahami sampai di sini. Jadi kalau ada muncul utang gaji di neraca, itu biasanya atas pembayaran gaji dan upah pada akhir periode tadi. Pak Muhadi. Ya. Berarti besok kalau kita udah lulus, pas hari pertama kita kerja, kita belum pas bulan tanggal pertama itu belum dapat ya Pak? Baru dapatnya itu Nah, kedua Pak. Nah ini beda dengan pegawai negeri gitu ya. Nah ini hebatnya pegawai negeri. Pegawai negeri itu kalian gajinya dibayar di muka gaji ya. Kalau tunjangannya dibayar di belakang. Nah kan kita bicara sekarang perusahaan. Kalau perusahaan ya kerja dulu baru digaji. Masa belum apa-apa udah minta gaji kalian ini. Mentang-mentang KTTA kemarin PKN ya apa? Praktek kerja ya dapat kalian dapat uang saku ya praktek kerja ya. Ya, habis terima uang praktek kerja apa namanya? PKL ya? Iya, Pak. Makanya pada senyum-senyum semua nih ya. Baru dapat uang PKL gitu ya gitu. Meskipun mungkin di luar ekspektasi katanya gitu ya. Kok nggak bersyukur sih? Ya. Kondisi lagi pandemi, kalian dapat uang itu harusnya bersyukur. Dan kerjanya di rumah lagi ya gitu. Nggak ada ongkos. Ya, memang sekarang lagi musim, ya memang dunia medsos ya. Kalian boleh menyatakan apa saja di medsos dengan bebas gitu ya, karena anonim ya. Tapi masa iya sih kalau itu di-post di stand apa itu? Yang Twitter kalian itu? Nah, ya. Stand apa? Stand Manifest. Stand Manifest itu ya kan menjadi memalukan ya dibaca orang luar ya gitu. Tolong dong ya kita jaga ya gitu. Saya monitor loh, hati-hati loh ya. Termasuk ada yang bangga gitu ya, bikin KTTS, aku dong bikin KTT hanya semalam, bab 2 nggak selesai gitu ya, bab 3 saya kerjakan 1 hari saja gitu ya. Kalau ini dibaca oleh menteri habislah stan gitu ya gitu. Ya nggak sih? Apa kalian tuh nggak sayang dengan stan, kok dengan teganya itu loh. Ya, bisa mempost yang semacam itu dengan bangga gitu ya.
Tolong nih ya, kalian jaga ya. Kalau enggak nanti adik-adik kelas kalian nggak akan bisa masuk stand lagi kalau standnya udah dibubarkan. Ini aja udah di squeeze sedemikian rupanya tinggal 300 kan dari yang biasanya 3.000 gitu. Ya gitulah kalau kita tidak bisa menjaga diri. Ya mentang-mentang demokrasi dunia penuh kebebasan kita bisa posting apa saja gitu ya. Gitu. Oke, ya ini sekedar ilmu hidup ya bagi kalian ya gitu ya. Dan untuk KTTA kemarin saya harapkan kalian juga mengambil hikmah loh ya gitu ya. Jangan hanya menulisnya saja, tapi ada banyak pelajaran penting di sana kan. Bahwa ternyata menulis tidak mudah, mencari data tidak mudah, bimbingan pun juga tidak mudah gitu ya. Ya, pedoman sudah dikasih per 9 tidak pernah dibaca. Yakin nggak? Bacanya pun selintas-selintas gitu ya. Sehingga apa? Ngasih penomoran yang bold, mana huruf besar, mana huruf kecil, atau tidak bold, itu aja masih salah-salah gitu ya. Anak milenial kan malas untuk baca pedoman. Pokoknya langsung bikin gitu aja ya. Nah, harusnya ada banyak pelajaran hidup yang bisa kalian petik di sana. Oke, back to laptop ya. Jadi tadi itu ya untuk untuk siklus penggajiannya. Ya, maka nanti auditnya ya kira-kira untuk pegawai staf itu ada berapa banyak bukti sih kira-kira menurut kalian dalam 1 tahun? Dengan cerita saya tadi, ini kan cerita dari Romney kan sebenarnya ya, yang harusnya sudah kalian kuasai kan gitu ya. Yang tidak, aku dong hanya baca semalam untuk ujian kan gitu ya. Nanti di stand manifestnya ditulis gitu. Aku dong UTS-nya hanya belajar sejam atau bahkan aku dong tidak pernah belajar gitu ya. Ngeri kali kita ini ya gitu. Ya Reza. Ya orang. Ya, ada yang nulis gitu nggak di stand manifest? Pak, saya nggak terlalu melihat Twitter Pak, jadi mungkin kalau ramai lagi saya baca Twitter stand manifest Pak. Ya, maksud saya begini, intinya dari kalian apapun medsos yang digunakan, tolong jaga jari ya gitu ya. Pikirkan dulu sebelum posting sesuatu. Ya, dampaknya apa gitu ya. Mungkin membanggakan bagi diri kalian tapi membahayakan bagi orang lain kan gitu ya. Ya, Efrem. Iya, Pak. Setuju nggak? Setuju, Pak. Saya tidak terlalu ikut. Ya gitu. Ya saya tahu kelas ini pasti nggak ada lah yang kayak gitu ya. Kelas saya ada begitu ya saya cubit semua nanti ya gitu. Ya saya hanya mengingatkan artinya apa? Kalian juga harus mengingatkan teman-teman kalian gitu lah. Ayo dong kita jaga stand ini ya. Stand ini kan sedang dari pengawasan yang luar biasa itu gitu loh. Kalau nggak dijaga nanti stand dibubarin. Kalian mau minta rekomendasi atau minta apa itu legalisir ijazah kemana? Ke Tanah Kusir. Ya, gitu. Itu dong ya. Jadi kita jaga baik-baik ya lembaga kita ini ya. Ya itulah risiko kuliah di STAN ya. Memang hidupnya tidak bisa bebas sebebas-bebasnya ya karena sekolahnya adalah ikatan dinas kan gitu ya. Ikatan dinas itu aturannya macam-macam gitu ya. Kalau pengen bebas ya kuliah aja di UI atau di ITB atau di mana. Itu pun juga masih punya aturan mereka ya meskipun mungkin tidak seketat di STAN kan gitu ya. Termasuk DO ya gitu. DO ya DO aja ya. Ya nggak belajar minta lulus. Nanti itu tadi jawabannya. Karena saya belajarnya semalam. Kalau di DO ya wajar. Terus nuntut pengadilan gitu ya. Gitu. Oke. Nah gitu ya. Nah nanti untuk tugas pekan depan nanti ingetin saya untuk ngepost ya. Sudah saya siapkan nanti sore atau setelah kuliah ini saya post di GCR ya. Gitu. Nah jadi tadi, nah ini akun-akunnya tadi ya. Utang gaji, beban gaji, utang pihak ketiga, melibatkan kas dan setara kas itu ya gitu. Utang pihak ketiga itu apa saja tadi ya? Ada pajak, ada asuransi misalnya gitu ya. BPJS itu kan asuransi sebenarnya. Gitu. Oke, proses bisnis sudah saya ceritakan, pengendalian internalnya ya intinya tadi ya harus ada otorisasi itu pasti ya gitu. Ya, pemisahan fungsi ya, yang menyetujui time attendance sheet tadi apa waktu kehadiran karyawan itu kan beda dengan orang yang membuat daftar gaji ya gitu.
Karena kalau nanti yang menyetujui yang membuat daftar gaji, nanti kalau tahu bahwa itu pacarnya, terus jamnya ditambah gitu ya, karena tahu bahwa dia pacarnya atau gebetannya gitu ya. Gitu. Nah, jadi dibuatlah yang terpisah. Itu contoh dari separation of duties. Nanti yang membuat daftar gaji dengan yang membayarkan gaji orang yang berbeda, ya kan? Ya, yang membuat daftar gaji bagian SDM, yang membayarkan bagian keuangan, ya gitu. Jelas ya? Ya, physical control over asset ini terutama juga data ya. Tadi ya data gaji itu ya, data tarif upah itu juga harus rahasia kan. Ya, bahkan gaji per individu pun harusnya tidak boleh dibuka ya secara sembarangan kan gitu ya. Yang tahu hanya bos sama bagian SDM. Oke ya gitu ya. Nah ini yang paling penting adalah kalau di perusahaan manufaktur ada kaitannya antara penggajian dengan harga pokok atau cost of good manufaktur. Karena apa? Upah langsung gitu ya, direct labor akan masuk ke dalam salah satu unsur pembentuk dari cost of good manufaktur, ya kan? Jadi kalau kalian salah mengaudit beban gaji, rentetannya panjang gitu ya. Akun yang dipengaruhi bisa persediaan, bisa harga pokok, bisa kelaba rugi kan gitu ya. Namanya apa tadi? Transaksi yang mempengaruhi banyak hal ini. Masih ingat? Per apa Made? Oh, gimana itu? Pervasif gitu loh ya, gitu. Lupa ya, nama habis UTS ya, itu nggak keluar lagi nanti ya. Ya, Aprilia. Aprilia. Ya, jadi hati-hati ya. Ketika ngaudit gaji dan upah ini, terutama untuk direct labor-nya, ya, please hati-hati. Sebenarnya sih tidak hanya direct labor ya semuanya. Karena nanti untuk staff kan juga akan ada alokasi kan. Ada staff yang langsung menangani di produksi, ada staff untuk pemasaran, dan staff untuk G&A kan gitu ya, General and Administrative ya. Hati-hati gitu ya. Gitu. Nah, fraud yang biasa terjadi, yang kemungkinan terjadi gitu ya, bukan biasa ya, kemungkinan terjadi adalah ghost employee ya. Masih ingat ya ghost employee di pelajarannya Pak Romney, SIA? Apa itu ghost employee? Saya harus nutup portal dulu ya. Masih ingat nggak ghost employee? Halo? Masih ingat dengan ghost employee nggak? Apa itu? Ya, gimana tuh? Perusahaan membayarkan upah pada orang yang tidak ada atau orang yang tidak bekerja, kan gitu ya. Jadi membuat SK palsu atau mungkin orangnya sudah keluar tetapi tidak di dalam daftar gaji dan upahnya tetap dicantumkan gitu ya. Nah, nanti uangnya diambil oleh bagian keuangan gitu kan gitu. Ya, itu ghost employee ya gitu. Hantu, karyawan hantu. Oke, nah kira-kira itu ya. Ada pertanyaan tentang audit atas siklus penggajian. Ini teorinya sudah diterangkan ketika semester lalu ya, semester 5 ya gitu. Saya hanya mengulas sedikit ya gitu supaya kalian ingat kembali ya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, nanti saya ketua kelas tolong diingatkan untuk ke pos tugas ya setelah jam 1 ya, setelah kelas 11 selesai ya, gitu. Nanti untuk tugas pekan depan. Ya, jadi tugas pekan depan yaitu siklus penggajian assignment 6 ya kalau di bukunya Apple Blossom ya, di kita menjadi tugas nomor 8 ya kalau nggak salah gitu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lebih lanjut ya, kita akhiri kuliah kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga yang saya berikan ini memberikan manfaat bagi kalian ya. Kita kerja keras kembali ya, kerja cerdas gitu ya. Oh ya, untuk mereka yang kemarin merasa nilainya kurang bagus, tolong diperbaiki di UAS ya gitu ya. Gitu. Okay. Baik,
Kalau tidak ada, kita akhiri sampai di sini. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk keluar dari. Oh ya, sebelum kalian keluar, saya mohon siapa Meili ya. Meili tetap tinggal ya.